Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Ngatimin ya. Kita akan belajar IPA bersama-sama. Di awal semester kedua ini ya, jadi kita akan pelajari bab pertama mengenai kemagnatan dan pemanfaatannya. Sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kabarnya kalian? Masih sehat semua ya? Tetap semangat belajar. Ya, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah ya, kita sehat semuanya dan bisa bertatap muka lagi untuk pelajaran di sekolah seperti biasa. Langsung saja kita mulai untuk pelajaran yang pertama pada semester kedua ini. Nah, setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan prinsip kemagnatan dalam tubuh hewan. Yang kedua, kalian dapat membedakan benda-benda yang termasuk ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara membuat magnet dan cara menghilangkan sifat kemagnetannya. Yang keempat, dapat menjelaskan teori kemagnetatan bumi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian dapat menghitung besarnya gaya Lorentz. Nah, yang pertama kita pelajari mengenai pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Anak-anak sekalian ya, kalian tahu bahwa di permukaan bumi ini pada bulan-bulan tertentu mempunyai iklim dan musim yang berbeda-beda. Untuk itu ada sebagian hewan yang untuk mempertahankan hidupnya ya, dia melakukan perpindahan sangat-sangat jauh yang disebut dengan cara migrasi. Kalian mungkin berpikir ya, bagaimana hewan itu yang melakukan perjalanan yang sangat jauh ribuan kilometer tetapi tidak tersesat. Ya, karena itu kekuasaan Allah ya, hewan-hewan itu diberi magnet di dalam tubuhnya ya, disebut dengan biomagnetik, yaitu dapat menyesuaikan yang berfungsi sebagai GPS kalau kita atau Google Map, sehingga hewan-hewan itu tidak tersesat walaupun melakukan perjalanan yang sangat jauh dan rutenya hampir sama terus seperti jalan itu. Hewan-hewan yang melakukan migrasi antara lain adalah burung, kemudian ikan salmon, dan juga penyu, dan juga pada lobster duri. Tapi pada tubuh bakteri juga terdapat magnet. Kalau hewan-hewan yang melakukan migrasi ya, karena untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya kita pelajari mengenai konsep gaya magnet. Apakah magnet itu anak-anak ya? Kalian tentu tahu ada benda-benda tertentu ya di alam ini yang dapat menarik benda yang lain. Contohnya dapat menarik besi, baja. Nah, itu adalah yang disebut magnet. Kemudian benda berdasarkan gaya tariknya atau kemagnetannya itu dapat digolongkan menjadi 3 buah. Yang pertama adalah kelompok ferromagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, kobalt, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang termasuk golongan paramagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya ada aluminium, platina, mungkin kayu, kuningan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditolak oleh lemah oleh magnet. Contohnya adalah bismut, seng, emas, tembaga, kemudian ada plastik, kaca, kemudian karet, dan lain sebagainya. Adalah benda berdasarkan gaya tarik magnetnya. Ada 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Selanjutnya mengenai ya, kita tahu bahwa magnet itu mempunyai 2 kutub yang berbeda. Jadi kalau kalian mempunyai
magnet itu ada dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, sifat-sifat dari kutub itu bagaimana? Kamu lihat. Nah, ternyata antara kutub utara dan selatan, dia kalau didekatkan saling mendekat, saling tarik-menarik. Artinya apa? Kutub-kutub yang tidak sama itu kalau didekatkan akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, bagaimana kalau kutub yang berbeda? Nah, ternyata tidak mau. Jadi, kutub-kutub yang sejenis atau sama, misalnya utara dengan utara, selatan dengan selatan, maka kalau didekatkan dia akan saling tolak menolak. Itulah sifat-sifat dari kutub-kutub magnet. Kemudian, kalau kalian ingin mempunyai magnet, dapat dengan cara membuat sendiri. Bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Kemudian yang kedua adalah cara induksi. Induksi itu adalah pengaruh, yaitu dengan mendekatkan saja, mendekatkan magnet permanen dengan besi atau baja. Dan yang ketiga adalah dengan cara elektromagnet, yaitu apa? Dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat yang dialiri dengan arus listrik, itu disebut elektromagnet. Dari ketiga cara ini, maka cara yang pertama menggosok dengan induksi nanti akan dihasilkan magnet permanen, dan yang cara ketiga yaitu elektromagnet, itu sifat magnetnya adalah sementara. Karena apa? Kalau arus listriknya dihilangkan atau diputus, maka sifat magnetnya akan hilang, maka disebut magnet sementara. Itu adalah cara-cara untuk membuat magnet. Ada 3 cara: menggosok, induksi, dan elektromagnet. Kemudian yang menggunakan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, alat-alat yang menggunakan yaitu antara lain ada bel listrik, kemudian telepon, ada relay. Jadi telepon ini maksudnya telepon rumah ya, bukan telepon genggam, telepon yang kabel itu ya, menggunakan penerapan dari elektromagnet. Ini adalah contohnya. Mungkin ada katrol listrik di pelabuhan-pelabuhan itu ya, itu juga termasuk penerapan elektromagnet. Selanjutnya, kalau kalian mungkin sudah bosan mempunyai magnet, ingin menghilangkan sifat kemagnetannya, bagaimana caranya? Yaitu bisa juga dilakukan dipukul-pukul, atau magnet itu dipukul-pukulkan pada benda lain, kemudian dipanaskan atau dibakar. Dan yang ketiga adalah dengan cara dialiri arus listrik atau berada dalam medan listrik, maka sifat kemagnetan dari benda itu akan hilang, akan kembali semula. Misalnya dari besi ya kembali ke besi semula, baja akan kembali menjadi baja semula. Jadi sifat menariknya, gaya tariknya akan hilang. Itu adalah cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Ada 3: dipukul-pukul, dipanaskan atau dibakar, dan dialiri arus listrik. Itu caranya. Anak-anak sekalian ya, selanjutnya mengenai medan magnet. Apa atau medan magnet itu? Jadi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh magnet itu atau terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, di dalam medan magnet itu terdapat garis-garis, namanya garis-garis gaya magnet. Garis gaya magnet ini selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kita tahu kok keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan dengan cara ya dari tanda anak panahnya. Jadi kalian ya lihat pada gambar itu, di situ adalah garis-garis gaya magnet. Kalau kondisi normal dapat dibuktikan, ya, dipraktekkan dengan cara mencampurkan serbuk besi pada batang magnet. Nanti akan kelihatan garis-garis gaya magnet itu. Jadi arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan.
Dan pada kutub-kutub yang sama, maka saling tolak-menolak juga. Itu adalah medan magnet. Selanjutnya, naik kemagnetan bumi. Anak-anak sekalian, ternyata kalau kalian mempunyai magnet, itu kalau kalian gantung bebas, maka magnet itu akan apa? Akan menunjuk arah. Seperti hanya kalian tahu untuk penunjuk arah apa namanya? Kalau misalnya kalian pramuka, hiking, nah kan kalian membawa kompas. Kompas sebagai penunjuk arah. Karena apa? Itu terbuat dari magnet. Akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Kenapa batang kompas itu yang kutub ya utara selalu menunjuk utara dan kutub selatan menunjuk ke arah selatan? Kenapa? Nah itu kalian lihat pada gambar. Oh ternyata pada arah utara kutub bumi itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Dan di dekat kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Sehingga apa? Kalau ada magnet yang berada di muka bumi ini, maka akan ketarik oleh magnet bumi itu. Yang kutub utara ke arah utara dan arah selatan ke kutub selatan. Karena apa? Pengaruh dari kemagnetan bumi ini. Sehingga karena itu maka bumi mempunyai gaya tarik yang sangat kuat. Benda-benda yang dilempar keluar dari bumi maka dia akan kembali lagi atau disebut jatuh karena bumi mempunyai gaya tarik dan bumi juga mempunyai dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Adalah mengenai kemagnetan bumi. Jadi letak kutub utara selatan bumi secara geografis itu tidak sama ya, tidak sama dengan kutub-kutub magnet bumi, yaitu letaknya disebut di sekitarnya atau di dekatnya. Karena tidak sama itu, maka apa? Kalau ditarik garis akan menimbulkan sudut atau membentuk sudut. Ya, yang pertama disebut sudut deklinasi. Itu apa? Atau penyimpangan yang antara jarum magnet kompas dengan arah bumi utara selatan bumi sebenarnya atau arah vertikal. Ya, jadi atau sudut yang dibentuk antara arah utara jarum kompas dengan arah vertikal atau ke atas dan ke bawah. Ini jadi akan membentuk apa? Sudut deklinasi. Nah, itu karena apa? Karena tadi letak kutub-kutub bumi secara geografis dengan kutub-kutub magnet bumi itu tidak sama karena di dekatnya sehingga membentuk sudut. Yaitu yang pertama adalah sudut deklinasi. Yang kedua adalah sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk antara magnet jarum kompas dengan arah horizontal atau mendatar. Itu disebut apa? Sudut inklinasi. Jadi dengan arah horizontal. Nah ini. Jadi ini disebut inklinasi. Jadi ada dua sudut yaitu sudut deklinasi yang pertama, yang kedua adalah sudut inklinasi. Selanjutnya adalah induksi magnet. Nah, magnet tadi kita tahu tadi bahwa dalam medan magnet itu terdapat garis-garis gaya magnet. Nah, untuk menentukan ya arah dari garis-garis gaya magnet itu dipakai dengan kaidah genggaman tangan kanan. Nah, kamu perhatikan lah ini. Jadi kalau kamu genggam penghantar berarus itu menunjukkan bahwa arah 4 jari itu adalah sesuai dengan arah medan magnet dan arah ibu jari itu adalah sesuai dengan arah arus listrik. Jadi yang ibu jarinya sesuai arus listriknya itu yang ke atas, sehingga 4 jari yang ya melengkung itu menggenggam yaitu sesuai dengan arah dari medan magnet. Dan juga pada kawat berarus, nah, kamu perhatikan ini, nah ini untuk mencari kutub utara dan selatan pada elektromagnet tadi,
maka digunakan juga yang dinamakan kaidah genggaman tangan kanan yang berbunyi, bila kamu genggam kumparan berarus dengan tangan kananmu sehingga arah 4 jari yang dilipat sesuai arah arus listrik dan arah tunjuk ibu jari adalah sesuai dengan arah kutub utara magnet. Jadi tinggal kamu sesuaikan nanti arah arusnya sesuai 4 jari ya yang dilipat, dan arah tunjuk ibu jari nanti sesuai dengan arah kutub utara. Ini adalah kalau arah pada medan magnet di sekitar kawat berat tadi, kalau pada kumparan atau pada elektromagnet. Anak-anak sekalian ya, untuk yang selanjutnya yang terakhir kita pelajari mengenai gaya Lorentz. Apa atau gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Jadi kalau ada penghantar yang diberi arus listrik dan berada di medan magnet, maka penghantar itu akan mengalami gaya. Gaya itu disebut gaya Lorentz. Nah, untuk menghitung besarnya gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus ini F sama dengan B kali I kali L. Jadi F sama dengan bil. Mudah ya, diingat F sama dengan bil. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan listrik, satuannya Tesla ya, tadi gaya Lorentz satuannya Newton. Kemudian I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat, satuannya meter. Sekali lagi rumusnya F sama dengan bil, B kali I kali L. Dan untuk mengetahui arah dari gaya Lorentz, maka digunakan kaidah 3 jari tangan kanan yang saling tegak lurus. 3. Jadi ada jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Nanti kamu buat tegak lurus. Ya, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Ini adalah mengenai gaya Lorentz ya. Jadi gaya yang dialami penghantar berarus dalam medan listrik. Untuk lebih jelasnya ya, kalian perhatikan untuk contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal yang pertama adalah seutas kawat penghantar yang panjangnya 20 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 50 Tesla. Jika kuat arus yang mengalir 2 ampere, berapakah besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut? Ya, dari soal itu yang diketahui yang pertama adalah panjang kawatnya L 20 meter, kuat medan magnetnya adalah 50 Tesla, dan kuat arusnya adalah 2 ampere. Sedangkan yang ditanyakan adalah besarnya gaya Lorentz F. Dijawab tadi rumusnya, kita punya rumus F sama dengan bil, B kali I kali L. Sehingga dari yang diketahui tadi tinggal mengalihkan saja 20 kali 50 kali 2. B sama dengan 200 Newton. 200 Newton. Jadi mudah kan ya anak-anak ya. Jadi ini ya. Dan selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu sebuah kawat yang panjangnya 2 meter dialiri arus listrik sebesar 50 mA sehingga menimbulkan gaya Lorentz sebesar 10 Newton. Berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tersebut? Ya. Jadi dari soal ya yang diketahui yang pertama adalah panjang kawatnya 2 meter, kemudian
kuat arusnya I 50 mA, dijadikan ampere dibagi 1000 jadi 0,05 ampere, dan gaya lorennya adalah 10 Newton. Sehingga ditanya adalah besarnya medan magnetnya B. Jawab dengan rumus ya, B sama dengan F dibagi I kali L sama dengan 10 dibagi 2 kali 0,05. Jadi sama dengan 100 Tesla. Itu ya, saya harapkan dengan contoh-contoh soal tadi kalian jadi jelas. Jadi untuk pertemuan kali ini ya kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya lewat WA atau lewat saluran yang lain, atau mungkin belajar sendiri dari berbagai sumber materi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.